Inilah 7 langkah pelaksanaan penerapan e-purchasing untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi versi saya. 7 langkah ini insya Allah akan memperbaiki strategi tata kelola penerapan e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi. Sebelumnya, izinkan saya menceritakan rasa keprihatinan saya saat ini bahwa e-purchasing pekerjaan konstruksi yang diterapkan dalam e-purchasing salah langkah menurut saya dalam perkembangannya. Pada awal-awal penerapan e-purchasing pekerjaan konstruksi itu etalasenya adalah etalase untuk pekerjaan pemeliharaan, sehingga yang terpampang dalam etalase adalah milestone pekerjaan, item pekerjaan lantai, pekerjaan atap, ya, segala macam terkait dengan item pekerjaan. Nah, pada perkembangannya ternyata itu digunakan untuk pembangunan, entah itu pembangunan suatu gedung dan pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan jaringan. Ini menurut saya kurang tepat ketika pendekatan milestone. Jika pembangunan pekerjaan konstruksinya adalah merupakan suatu pembangunan produk baru, bukan lagi tepat menggunakan milestone, tapi menggunakan produk jadi. Namanya juga beli suatu produk. Seperti halnya filosofi karakteristik dasar e-purchasing, membeli sebuah produk jadi. Ini beda dengan memelihara yang sifatnya rehab, renov, maka keranjangnya berisi etalase. Tetapi kalau suatu pembangunan sebuah produk jadi, maka seharusnya pendekatannya adalah produk jadi. Sehingga izinkan saya menerangkan 7 langkah ini secara ringkas. Langkah yang pertama adalah sebaiknya UKBBJ membuat konsultan pengkajian dan perancangan yang diinisiasi tentunya proyeknya, pemaketannya oleh dinas-dinas terkait atau satuan kerja terkait atau end user terkait. Makanya di dalam sebuah SOP kita bilangnya bahasa generik, yaitu pengguna akhir yang lebih tahu produk jasa konstruksi apa yang tepat dibutuhkan oleh instansi tersebut. Kemudian dibuatkan jasa konsultan pengkajian dan perancangan yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan prototipe, maket. Ya, kalau misalkan suatu produk jasa konstruksi itu memerlukan varian-varian karena dinamika di lapangan, ya bikin versi lain. Misalnya produk jasa konstruksi gedung SMU misalkan. Kalau gedung SMU itu misalkan dalam suatu wilayah ditetapkan berbagai macam varian, ya bikin gedung SMU versi 1, gedung SMU versi 2 pun juga bisa dibuat etalase yang berupa komponen bangunannya. Misalnya ruang kelas belajar, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang toilet. Jika memang dirasa ada beberapa varian yang diperlukan, ya bikin varian-variannya, ya, bebankan itu kepada konsultan pengkajian dan perancangan yang menghasilkan apa? Menghasilkan spesifikasi, menghasilkan gambar dan struktur RAB, bukan nilai, tidak menghasilkan nilai, tapi struktur RAB. Ya, karena ini nantinya akan dipasang sebagai pengumuman etalase, ya, struktur RAB. Nah, dari situlah maka semestinya kalau basis produk seperti ini, ya, berbagai macam produk jasa konstruksi yang ditawarkan di pengumuman etalase, maka insya Allah kontraktor akan meresponnya berupa produk mestinya, karena pengumumannya berupa produk, ya, 1 unit ruang kelas belajar. Maka ya kontraktor akan merespon itu berdasarkan spesifikasi, berdasarkan gambar yang sudah diumumkan di pengumuman etalase. Tinggal mereka mengisi struktur RAB-nya dengan harga versi mereka masing-masing. Bahkan mereka bisa membuat varian-varian versi mereka masing-masing. Sama-sama ruang kelas belajar, kontraktor bisa berinovasi. Oh, kalau versi saya akan bikin beberapa versi, Pak. Bentuknya, gambarnya sama, dimensinya sama, tapi saya akan bikin beberapa versi karena menyesuaikan dengan
potensi-potensi pagu anggaran. Misalkan ruang kelas belajar yang atapnya terbuat dari kayu jati, misalkan ruang kelas belajar yang atapnya kuda-kudanya terbuat dari galvalum, ya, ruang kelas belajar yang ada teralis besinya jendelanya, ruang kelas belajar yang jendelanya itu berupa selambu, ya gitu, dan macam-macam. Silakan, itu akan, saya yakin kontraktor akan berkreativitas banyak di situ nantinya, ya. Setelah itu jadi, maka kita langkah berikutnya, langkah nomor 2 adalah PPK membuat pemaketan yang merasa ingin punya paket-paket pekerjaan konstruksi yang niatnya adalah untuk dibuat e-purchasing. Maka langkah kedua adalah di sini disebutkan PPK membuat paket jasa konsultansi perancangan. Ya, apa bedanya dengan tadi, Pak? Yang tadi ya beda, tadi hanya untuk membuat maket saja, prototipe saja beserta spek, gambar, dan struktur RAB, belum ada nilai rupiah tertentu. Nilai rupiahnya inilah bisa berupa konsultan perancangan, ya, dan atau konsultan pengawas, ya, sesuai kebutuhan. Barangkali PPK nggak butuh lagi konsultan perancangan, cukup menggunakan prototipe yang kemudian dia sempurnakan sendiri berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, ya silahkan. Yang pasti ini mestinya paling nggak salah satunya harus ada. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan langkah nomor 3, yaitu draft spesifikasi teknis dan perkiraan harga. Nah, inilah draft spesifikasi teknis dan perkiraan harga inilah yang kemudian dilanjutkan di langkah keempat, sudah masuk tahap persiapan. Yang tadi adalah tahap perencanaan. Tahap persiapannya apa? Yaitu mencari kontraktor-kontraktor yang memenuhi spesifikasi teknis dari konsultan perancangan tadi atau dari gambar dia sendiri tadi, yang memenuhi, entah itu berupa kumpulan milestone seperti yang dipraktikkan sekarang, atau sebaiknya cari yang memang menawarkan. Nah, caranya supaya biar menawarkan apa? Ayo ajak, ya, kontraktor langganan Anda diajak ketemuan, ya, request for information, disampaikan kebutuhan kita. Spesifikasi teknis bukan dokumen rahasia. Spesifikasi teknis gambar itu bukan pendekatannya, jangan berpikir pendekatan tender. Sampaikan, bahkan jangan boro-boro kontraktor, Bapak Ibu. Masyarakat seharusnya berhak tahu. Spesifikasi teknis gambar itu berhak tahu masyarakat. Apalagi kontraktor, sampaikan langganan Anda. Kami punya kebutuhan ini, gambarnya ini, speknya ini. Anggarannya sekian, silahkan Anda kalau bisa membuatkan penayangan produk, ya, yang sesuai dengan ini tanpa menyebutkan ini. Jadi penayangan produk, misalkan kalau ruang kelas belajar, ya dia bikin produk ruang kelas belajar versi A, versi B, versi C, ya, Anda tinggal setting lokasi. Kalau lokasi di kecamatan ini harganya sekian, kecamatan ini harganya sekian, dan seterusnya. Silakan, saya tunggu penawaran Anda. Ya, saya tunggu penayangannya, sampaikan informasinya, perkuatlah di sini, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, hingga dari sini PPK bisa melakukan dokumen penetapan penyedia e-purchasing yang di dalamnya ada 5 langkah mengisi penetapan penyedia e-purchasing, di mana langkah ketiga krusialnya ada 7 pertimbangan yang sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Ada 7 pertimbangan memilih kontraktor ini, ya, di mana di sini ada tahapan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah link yang dia kasih, link yang ada, yang kita sudah dapatkan informasinya di sini, dibandingkan dengan apa? Produknya konsultan perancangan tadi atau gambar Anda sendiri tadi. Disesuaikan. Kalau toh itu misalkan daftar milestone dengan volumenya, dicek apakah itu relevan tidak dengan gambar yang sudah kita rencanakan sendiri. Jadi gambarnya ada dulu sebelum kita RFI, gitu. Atau syukur-syukur itu berupa produk jadi murni. Kita cek, wah, ini sesuai dengan spesifikasi teknis kita, malah lebih. Itu spek kita itu jendela kaca biasa, tapi dia jendela kaca ditambahi dengan teralis besi misalnya begitu. Silahkan. Sehingga akhirnya terjadilah dokumen penetapan penyedia e-purchasing yang kita menghasilkan siapa yang akan mau kita klik nantinya. Itu dengan catatan dengan negosiasi. Itu rekan-rekan, kita akan lanjutkan ke VT berikutnya.